Jangan pernah lu ngelakuin kebiasaan ini kalau misalnya lu nggak mau. Udah jadi hal yang lumrah untuk kita dengerin musik, chattingan, atau dengerin podcast. Tahu, kita cerita tentang planning kita ke depannya. Atau live di sosmed sambil ngelakuin aktivitas lain. Gua suka banget workout sambil dengerin musik yang bikin gua termotivasi. Gua suka belajar, gua suka brainstorm di tempat yang tenang, diiringi instrumen atau lagu-lagu yang lebih tenang. Dan itulah kenapa sosial media bikin produksi dopamin. Ini bukan tentang sifat alami manusia yang gampang terdistraksi dengan smartphone, melainkan penambahan aktivitas yang dimana itu berpengaruh ke kadar dopamin. Dalam neuroscience, ada yang namanya dopamine reward prediction error. Di saat kita berekspektasi akan suatu hal yang bakal terjadi, disitulah kita termotivasi untuk ngelakuin hal itu. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya bagus, kita mendapatkan reward. Dan reward yang kita dapatin itu berbagai aspek, termasuk dopamin. Dan itu yang bikin kita untuk ngelakuin itu lagi dan lagi, dan itu adalah dasar dalam perjudian atau gambling. Jadi itu adalah sistem yang kita udah tahu bahwa bandar itu yang bakal menang. Jadi kita buat contoh, kamu suka banget sama olahraga, kamu maksain diri untuk lanjut olahraga, tapi kamu itu diiringi lagu, kamu diiringi motivasi dari David Goggin, kamu dengerin podcast atau yang bikin kamu bersemangat gitu. Atau kamu minum pre-workout atau makan pisang yang bikin kamu termotivasi dan kamu itu enjoy kanal itu, dan ya, kamu enjoy. Tapi fakta di mana kamu nambah aktivitas lain yang berpengaruh di kadar dopamin yang kamu keluarin, itu secara gak langsung kamu nambahin suatu hal yang diharuskan untuk dapat kadar dopamin itu kembali. Itulah yang bikin kamu ngerasa, kenapa kok aku kurang termotivasi ya ngelakuin kondisi dimana aku gak ngelakuin rentetan aktivitas yang lain ini. Aku tahu pada awalnya mungkin sulit untuk ngurangin hal yang berpengaruh pengeluaran dopamin kamu untuk ngelakuin aktivitas yang berguna atau berpotensi untuk kedepannya. Disitulah yang buat lu sadar dan bertanya, kenapa ya hal yang gua nikmati sebelumnya itu jadi kurang menyenangkan. Dan disitu ada kepuasan yang mendalam, dimana kamu sadar bahwasannya gak ada yang salah dengan diriku, gak ada yang salah dengan apa yang aku lakuin selama ini, tapi ada yang salah dari nambahin aktivitas yang itu berpengaruh untuk penurunan kadar dopamin dari baseline. Follow untuk part kedua.